Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 257, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Kamu bawa 2 orang untuk mengeceknya. Ketika melihat panggilannya masih tidak tersambung juga, Sugiarto berkata dengan suara yang berat. Pria besar itu mengangguk, kemudian langsung membawa 2 orang meninggalkan stasiun kereta api. Sugiarto, jika terjadi sesuatu kepada putriku, aku hari ini akan membunuhmu. Rahman berkata dengan marah. Kamu mengancamku. Sugiarto adalah orang yang emosian. Ketika melihat Rahman mengancamnya, mukanya langsung berubah. Kamu bisa berpikir seperti itu? Aku sarankan kamu lebih baik kasih tahu aku, ada di mana putriku. Jika kamu berani berbuat macam-macam, aku akan langsung menembakmu sampai mati. Rahman berkata sambil mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan ke kepala Sugiarto. Dia samar-samar merasa bahwa telah terjadi sesuatu kepada Agnes. Jika jatuh di tangan orang lain, dia masih bisa menggunakan uang atau sesuatu yang diinginkan oleh pihak lain untuk menyelamatkan Agnes. Tetapi, jika jatuh ke tangan Melanie, dia tidak berani memikirkannya lagi. Semakin dia berpikir, dia merasa seluruh badannya menjadi dingin. Melihat Rahman mengarahkan pistolnya ke kepala Sugiarto, pasukan Sugiarto juga menarik pistol mereka dan mengarahkannya ke arah Rahman dan Messi. Messi juga mencabut pistol yang ada di pinggangnya. Semuanya letakkan pistolnya, jika tidak aku akan menembaknya. Rahman berkata dengan marah. Orang-orang itu tidak berani bergerak, jika tidak ada perintah Sugiarto, mereka juga tidak berani menembak. Suruh mereka meletakkan pistolnya. Rahman menghantam dahi Sugiarto dengan pistol dan berkata. Raut muka Sugiarto sangat jelek, dia tidak menyangka bahwa Rahman akan bertindak terlebih dulu dan mengendalikannya. Meskipun dia tahu bahwa Rahman tidak berani membunuhnya. Tapi itu pada waktu biasa. Pada saat ini, Rahman takut putrinya akan mengalami sesuatu, siapa yang tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang gila. Letakkan senjatanya. Sugiarto menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan anak buahnya. Jika dia tahu bahwa Rahman akan melakukan hal ini maka dia tidak seharusnya begitu dekat dengannya. Pada saat ini, dia sedikit menyesal kenapa tadi dia bersikap terlalu percaya diri. Tapi hal yang paling dia khawatirkan adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan Bagas. Kenapa dia masih belum datang juga, telepon juga tidak tersambung. Pada saat ini, dia berada di tangan Rahman. Jika benar-benar terjadi sesuatu kepada Agnes, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah keluarga Ned melakukan ini? Sugiarto tiba-tiba mencurigai Desta. Rencana kali ini dipikirkan oleh Desta. Desta juga yang memberikan alamat lokasi TK Agnes. Tapi pada akhirnya tidak ada satu orang pun dari keluarga Ned yang datang dan mengatakan bahwa akan membeli kembali channel Rollstone seharga 200 miliar. Sugiarto merasa baik-baik saja jika seperti itu, asalkan Agnes ada di tangannya. Dia percaya Rahman pasti akan mendengarkannya, jadi dia tidak peduli apakah keluarga Ned datang atau tidak. Setelah dipikir-pikir, dia merasa sepertinya dia sudah diperalat oleh keluarga Ned. Sebenarnya, itu semua karena dia berpikir terlalu banyak saja. Keluarga Ned telah beberapa kali ditekan oleh Rahman, tidak peduli apakah itu Ariel ataupun pemimpin keluarga Ned, mereka semua sudah takut sama Rahman, ditambah dengan situasi tragis keluarga Raffi, mereka tidak mungkin berani demi sebuah channel Rollstone melawan Rahman. Supaya Rahman tidak curiga, mereka tidak berani ikut serta. Jika Sugiarto berhasil, mereka lebih baik menghabiskan 200 miliar untuk membeli kembali channel Rollstone dari Sugiarto, juga tidak mau ambil risiko dengan Rahman. Tendang semua pistolnya ke arahku. Messi mengarahkan pistolnya ke arah semua orang. Orang-orang itu melihat Sugiarto,
Ketika melihat Sugiarto mengangguk, mereka perlahan-lahan menendang pistolnya. Messi mengumpulkan semua pistolnya, semuanya ada belasan pistol. Kemudian dia menelepon Freddy, menyuruh mereka yang menjaga di luar membawa sebagian orang masuk ke dalam. Segera, Freddy membawa 20 lebih orang masuk ke dalam stasiun kereta api. Melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba masuk, Sugiarto mau tidak mau melirik ke arah Rahman sebentar, hatinya merasa sedikit cemas. Dia awalnya mengira, meskipun Rahman ada dukungan dari Albuchori, tapi dia tidak mungkin punya hubungan dengan kekuatan bawah tanah. Begitu melihat Messi dan orangnya, dia tahu mereka adalah orang pasukan bawah tanah, badannya langsung berkeringat dingin. Orang-orang ini jelas-jelas mengepung mereka di luar. Meskipun hari ini dia bisa mendapatkan channel Rostone, dia juga jangan berharap bisa meninggalkan kota Yuzoda dengan selamat. Atas instruksi Messi, Freddy dan orang-orangnya segera mengikat orang-orang Sugiarto. Katakan, di mana putriku? Rahman menekan kepala pistol dengan keras di dahi Sugiarto dan berkata dengan suara yang berat. Sugiarto merasa dahinya sakit, tapi ketika dia melihat mata dingin Rahman, dia akhirnya takut juga. Aku akan membawamu pergi, Sugiarto berkata. Pada saat ini, dia adalah pasukan yang terhimpit, dia jelas hanya bisa menyerah saja. Sugiarto tidak memilih naik mobil, tapi memilih jalan kaki ke sana. Rahman percaya pasti tidak jauh, jadi dia tidak naik mobil. Setelah menyuruh Freddy menjaga belasan orang itu, Messi juga pergi bersama Rahman ke sana. Jika terjadi sesuatu, mereka berdua bisa saling menolong. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga melihat orang yang disuruh Sugiarto membawa Bagas berjalan ke arahnya. Pada saat ini, dahi Bagas masih berdarah. Tapi setelah melakukan perawatan sebentar, sudah tidak ada masalah besar lagi. Mereka berempat melihat Sugiarto yang kepalanya diacungkan pistol oleh Rahman, wajahnya menjadi muram, mereka segera menarik pistolnya. Kali ini, tidak perlu Rahman yang berbicara. Sugiarto buru-buru berkata, semuanya letakkan pistolnya, jatuhkan ke bawah. Sugiarto melihat Bagas datang dan terluka maka dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Sekarang dia jatuh di tangan Rahman dan putri Rahman hilang di tangannya. Dia bertanggung jawab dalam masalah ini, mungkin saja Rahman akan benar-benar menembaknya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan anak buahnya membuat Rahman marah lagi. Bagas mereka berempat mendengarkannya, mereka hanya bisa melemparkan pistolnya dengan enggan. Tendang kemari, Messi berkata dengan dingin. Keempat orang menuruti perintahnya, Messi segera mengambil pistolnya. Dan Rahman tidak melihat Agnes, jantungnya bergetar, tangannya yang memegang pistol terlihat bergetar, aura pembunuh tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Mana orangnya? Sugiarto melihat wajah Bagas yang muram, bertanya dengan marah. Bagas merasa takut, dia menghela napas dan berkata dengan lemah, Tuan Sugiarto, maaf, aku tidak hati-hati, aku sudah kehilangan sanderanya. Sampah, apa sebenarnya yang terjadi? Sugiarto berteriak dengan marah. Raut muka Bagas sangat jelek juga marah. Dia berkata dengan malu, ketika aku menerima telepon darimu, aku bersiap membawa sanderanya naik ke mobil, siapa tahu di lokasi masih ada satu orang, aku dipukul dari belakang sampai pingsan olehnya. Sampah, kamu hanya bisa makan. Hal sepertinya ini saja tidak bisa, aku akan menghukummu nanti. Sugiarto berteriak dengan marah sekali, jika bukan karena di kepalanya ada pistol Rahman, dia akan ke arah Bahas dan menendangnya dengan puas. Apakah kamu yakin? Itu benar-benar pekerja konstruksi? Rahman bertanya. Brengsek, kenapa aku harus menjawabmu? Siapa kamu? Hati Bagas sangat marah. Ketika dia mendengar pertanyaan Rahman, dia langsung marah. Bang! Rahman tidak mengatakan apa-apa, dia langsung melepaskan tembakan ke arah Bagas. Bersambung.